adik-adik semua. Apa kabar Shalom. lo, Se? Baik, puji Tuhan. Adik-adik Adik juga gimana? ya. Sehat-sehat semua ya. Iya. Mari kita memulai ibadah, kita menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ayo kita berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memeliharakan setiap kami setiap hari. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua. Sebentar kami ingin melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lesu mau menyanyi apa ini kita, Lesu? Pokoknya kalau setiap memuji Tuhan, apapun lagunya, Tuhan suka, Wah, Lause. Tuhan suka. Ya, anak-anak juga ya di rumah ya. Kita semangat ya hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan lanjut ya sekolah minggu ini. Kasih kau dengan kasih kita. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, anak-anak semua di rumah ya, kita udah memuji Tuhan, kita udah menyenangkan hati Tuhan ya, Lause. Ya, betul. Semuanya semangat loh yang di rumah ya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapan hati kita akan nyanyikan satu lagu untuk firman Tuhan. Lagunya apa, lagu? Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengar. Sekali lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Halo adik-adik semua, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita untuk duduk dengan tenang, kita mau berdoa dulu ya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan memberi kami kesempatan boleh kembali sekali lagi mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami boleh duduk dengan diam, dengan tenang, dan mendengarkan Lose bercerita. Kiranya Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, mengubahkan kami, agar kami boleh serupa dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Raja Hizkia, seorang raja yang dikenal saleh di dalam Alkitab. Kita mau baca ya, kita buka Alkitab dari 2 Raja-Raja, pasal 18 ayat 1 sampai 8. Losa akan bacakan bagi kita semua. Maka dalam tahun yang ketiga, zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripadanya, mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Nah, adik-adik, sebelum lebih jauh nih, Lose menceritakan tentang Raja Hizkia ini, Lose mau nanya nih sama kalian. Apa kira-kira yang kalian akan rasakan ketika kalian itu sedang sakit? Pernah ada yang sakit waktu kecil mungkin, atau dalam masa pandemi ini kalian pernah mengalami sakit, rasanya sakit itu gimana sih? Ya seperti di gambar itu tadi ya, mukanya lesu ya, lemas, nggak enak, rasa sakit itu nggak enak ya. Apalagi kalau badannya demam, batuk-batuk, wah nggak enak banget. Nah adik-adik, sebutin 3 hal yang akan kalian lakukan saat kalian itu sedang sakit. Apa yang akan kalian lakukan? 3 hal aja yang akan kalian lakukan kalau kalian itu lagi sakit. Mungkin ada ya yang istirahat, tidur sepanjang hari supaya bisa lebih baik badannya. Ada yang mungkin disuruh mamahnya untuk minum obat. Ada yang dibawa sama mamanya mungkin ke rumah sakit. Atau ada yang juga dikasih makanan yang banyak, yang bergizi, supaya badannya itu kuat lagi. Nah, banyak hal ya. Kalau adik-adik suruh sebutin 3, kira-kira adik-adik akan melakukan apa ketika adik-adik sakit? Apakah salah satunya adalah berdoa? Apakah ketika kita sedang lemah tubuh, kita lagi sakit, kita salah satunya akan berdoa kepada Tuhan? Nah, adik-adik, ada seorang raja yang namanya tadi Lose sudah sebutkan ya, sedang sakit. Siapa rajanya? Yaitu Raja Hizkia. Nah, ngomong-ngomong nih tentang Raja Hizkia, ada yang sudah kenal Raja Hizkia itu siapa? Di dalam Alkitab, Raja Hizkia itu dikenal sebagai seorang raja yang saleh. Dia hidup percaya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab bahkan baik yang hidup sebelum Raja Hizkia sampai yang sesudahnya tidak ada lagi yang seperti dia. Artinya dia satu-satunya. Yang disebutkan di dalam Alkitab adalah seorang raja yang hidupnya saleh, yang hidupnya percaya kepada Tuhan. Kalau nanti adik-adik di rumah baca sepanjang 2 raja-raja, adik-adik akan menemukan Raja Hizkia ini membuang semua berhala di Yehuda, di Yerusalem, sehingga umat Israel itu, umat Yehuda itu akhirnya berbalik kepada Tuhan. Nah adik-adik, Raja Hizkia itu berbuat baik dan berbuat benar di mata Tuhan. Jadi hidupnya itu tidak menyimpang, tidak seperti raja-raja yang lain. Dia menetapkan hatinya untuk hidup menyenangkan Tuhan, hidup dengan berbuat baik dan berbuat benar. Tapi adik-adik, pada satu kali Raja Hizkia ini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kenapa kok hanya bisa terbaring di tempat tidur? Karena Raja Hizkia ini sedang sakit. Nah, waktu dia sedang sakit, Nabi Tuhan itu datang dan berkata, beginilah firman Tuhan,
sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Wah, kaget nggak kira-kira Raja Hizkia mendengar ini? Seorang nabi datang ngasih tahu bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh, dia akan mati. Wah, kalau kita lagi sakit, terus tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada kita bahwa kamu nggak akan sembuh, kamu nggak bisa sembuh, bahkan sebentar lagi kamu akan mati. Wah, kira-kira kita bagaimana adik-adik? Raja Hizkia ketika mendengar ini, Raja Hizkia kaget adik-adik. Bukan hanya kaget, dia merasakan sedih sekali. Kenapa? Karena hidupnya tidak akan lama lagi. Lalu apa yang dilakukan sama Raja Hizkia? Ketika Raja Hizkia sakit, hanya bisa terbaring di tempat tidur, bahkan dikatakan tidak akan sembuh lagi, dia akan mati sebentar lagi. Raja Hizkia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, sambil menangis dia meminta kesembuhan kepada Tuhan. Dia datang sama Tuhan dengan air mata, dia meminta sama Tuhan supaya Tuhan sembuhkan dia. Lalu apa yang terjadi? Setelah didengar doanya, dikatakan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, akan menyembuhkan engkau. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tadi beritanya Hizkia itu nggak akan sembuh. Dia bahkan sebentar lagi akan mati. Ketika Hizkia datang kepada Tuhan di dalam doa sambil menangis, meminta kesembuhan, Tuhan bukan saja menyembuhkan dia, tetapi Tuhan memberikan umur 15 tahun lagi. Gimana nih ketika Hizkia mendengar hal itu? Wah, Hizkia senang. Tapi ada hal yang menarik adik-adik. Di dalam Alkitab dituliskan ketika Raja Hizkia sudah disembuhkan sama Tuhan dan dikasih 15 tahun lagi untuk hidup, tapi Hizkia menjalani hidup dengan seperti apa? Raja Hizkia ternyata hidupnya malah justru tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah sembuhkan, apa yang dilakukan Raja Hizkia? Raja Hizkia melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, adik-adik. Apa yang membuat Tuhan akhirnya marah? Raja Hizkia itu bergantung kepada bangsa Mesir untuk melindungi itu bangsanya, negerinya Yehuda. Ia tidak bergantung kepada janji Allah yang akan menyertai negerinya. Nah, adik-adik, Tuhan nggak suka kalau umatnya itu bergantung kepada hal yang lain. Nah, dalam hal ini Raja Hizkia bergantung kepada bangsa Mesir. Bangsa yang dianggap sama Hizkia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang kaya, bangsa yang waktu itu berjaya. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan penghukuman. Apa yang dilakukan Tuhan ketika mengetahui bahwa Raja Hizkia berbuat dosa? Walaupun karena kasihnya, Tuhan mengampuni Raja Hizkia ketika Raja Hizkia datang lagi sama Tuhan, berdoa minta pengampunan, namun hukuman itu tetap ada. Nah, nanti adik-adik cari deh, apa penghukuman apa yang Allah lakukan bagi Raja Hizkia. Mungkin bukan buat Raja Hizkia, tetapi untuk keturunannya. Jadi hukumannya ditanggungkan kepada keturunannya. Nah, adik-adik, dari cerita Raja Hizkia ini kita belajar apa sih? Yang pertama, kita belajar untuk tahu ya bahwa Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Doa yang kita panjatkan, Tuhan mendengarnya. Dan bukan hanya mendengarnya, Tuhan juga akan selalu memberikan yang terbaik. Jadi kita nggak usah ragu ketika kita ada sebuah permohonan, kita lagi kepengen sesuatu, atau kita sedang menghadapi sesuatu yang sulit, kita bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia mendengar doa kita. Dan Dia bukan hanya mendengar, Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Lalu apalagi yang kita bisa pelajari? Dari kisah Raja Hizkia ini kita belajar, waktu kita gagal sama ya kayak tadi, Raja Hizkia gagal bergantung kepada Tuhan. Padahal usianya sudah ditambahkan sama Tuhan.
Nah, waktu kita gagal, kita juga jangan sungkan untuk datang dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Dia itu Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka kita bisa datang kepada Dia, mengakui kesalahan kita dan meminta ampun. Allah yang penuh kasih itu akan memberikan pengampunan kepada kita. Jadi, kalau adik-adik nakal, kalau adik-adik ada buat salah, jangan sungkan-sungkan datang kepada Allah. Dia bukan mama, papa yang akan pukul kita. Dia akan memeluk kita dengan kasih, sekalipun mungkin kadang dia akan memberikan hukuman supaya kita tidak mengulanginya lagi. Nah, yang ketiga, adik-adik, mari gunakan waktu kita untuk memuji dan menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita itu nggak ada yang tahu berapa lama, ya kan? Walaupun kita masih kecil, wah saya masih umur 9 tahun loh, 10 tahun, 11 tahun, masih jauh lah loh, Wah, kita nggak pernah tahu ya adik-adik. Ada yang usianya baru lahir sudah dipanggil Tuhan. Ada yang usianya baru 8 tahun sudah dipanggil Tuhan. Ada juga yang udah 60 tahun, 70 tahun masih hidup sampai sekarang. Tapi kita tahu waktu kita itu tidak selamanya. Kita hidup di dunia ini sebentar saja. Maka gunakan waktu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan setiap waktu. Kalau ada kesempatan untuk kita ikut ibadah dengan sungguh-sungguh ya, walaupun online, losenya nggak lihat nih adik-adik lagi ngapain sekarang, tapi duduklah dengan tenang, ikuti ibadah dengan baik. Kenapa? Karena kita mau menyenangkan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau ayat hafalan nih. Kita mau ayat hafalan dari Mazmur 81, ayatnya yang kedua. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Wah, gampang ya? Singkat sekali. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Semoga adik-adik menghafalkan ayat ini ya. Walaupun di rumah mungkin sulit menanyakan kepada adik-adik sudah hafal atau belum, tapi biarlah ayat hafalan ini mengingatkan di sepanjang hidup adik-adik bahwa kita harusnya menggunakan hidup kita yang sementara ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena firman-Mu sudah kami dengarkan bersama melalui pengalaman hidup dari Raja Hizkia. Kami belajar bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami, Engkau Allah yang akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan ketika kami gagal untuk menyenangkan Tuhan, justru kami melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, membuat Tuhan sedih, bahkan berbuat dosa sesuka kami. Ingatkan kami untuk kembali kepada Tuhan dan memohonkan pengampunan kepadamu. Dan biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih anak-anak ini, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan selama hidup kami. Kami mau menggunakan waktu ini untuk hidup menyenangkan Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Nah, lalu setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan lagi. Iya, ayo semangat ya. Lagunya apa lalu? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus sambil gerak ya. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya Setiap hari. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya Setiap hari. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Capek loh, Su. Tapi puas ya, anak-anak Iya, juga yang di rumah ya. semangat ya. Karena memuji Tuhan nggak ada capeknya ya. Iya. Waduh, tahu udah
waktunya kita selesai ibadah sekolah minggu. Iya. Nah, anak-anak kita akan Doa. Iya. Mari kita semua kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah supaya kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Jaga dan lindungi kami, keluarga kami selama seminggu ini. Kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Anak-anak, sekolah minggu selesai. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.